Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Padang Panjang Sepekan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Deret Emma Harika, sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda. Dari Comment Center Padang Panjang, kita langsung ke informasi pertama. Sebagai upaya penanggulangan dan pengurangan resiko kebencanaan, pemerintah kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kesbangpol memfasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Kota Padang Panjang yang terdiri dari berbagai lapisan unsur masyarakat. Terpilih sebagai koordinator Alex Saputra. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang memfasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kota Padang Panjang yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Sebagai koordinator terpilih Alex Saputra. Alex menyampaikan pihaknya siap bermitra dan bersinergi dengan Pemko di bidang penanggulangan bencana dalam upaya penanggulangan dan pengurangan resiko kebencanaan. Sementara itu, PLT Kepala BPBD Kesbangpol Zulheri menyatakan FPRB memiliki sejumlah fungsi yang nantinya memudahkan berkolaborasi dengan Pemko dalam pengurangan resiko bencana. Tugas dan peran kita masing-masing dengan menyadari bahwa pemerintahan daerah tanpa membina kemitraan dengan DPRD maka dia sama dengan mayat berjalan. Sebaliknya, DPRD tanpa dukungan kemitraan dari pemerintahan daerah. Bagian dari program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Pertamina Teluk Kabung berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memberi bantuan berupa peralatan pengolah sampah kepada Dasawisma Bougainville 1, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat. Dasawisma Bougainville 1, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat menerima bantuan peralatan pengolah sampah. Bantuan tersebut berasal dari Corporate Social Responsibility atau CSR PT Pertamina Teluk Kabung yang berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Peralatan diserahkan pimpinan PT Pertamina Teluk Kabung, Andi Ramadan, secara simbolis kepada Ketua Dasawisma Bougainville 1, Herina Rismawati, yang disaksikan Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran, Kepala DLH Sumbar Siti Aisyah, dan Kepala Dinas Perkim LH Wita Desi Susanti di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Senin 21 Juni. Pertamina menyerahkan bantuan berupa 20 unit lemari sampah pilah 3, 20 unit komposter, 20 unit solar biodigester, dan 20 unit tempat sampah residu. Prestasi membanggakan datang dari program Lomba Kelurahan Berprestasi tingkat provinsi. Kota Padang Panjang dianggap lebih cepat dalam penanggulangan COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Syafrizal Uco selaku Ketua Tim Penilai pada acara penilaian Kelurahan Berprestasi di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Senin 21 Juni 2021. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Provinsi Sumatera Barat, Syafrizal Uco mengatakan, dari 16 kabupaten atau kota di Sumatera Barat yang mengikuti Lomba Kelurahan Berprestasi tingkat provinsi, Kota Padang Panjang dianggap lebih cepat dalam penanggulangan COVID-19. Hal tersebut disampaikan Syafrizal dalam sambutannya selaku Ketua Tim Penilai pada acara penilaian Kelurahan Berprestasi di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur pada Senin 21 Juni. Penilaian lomba kali ini mengarah pada penanggulangan dan upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tingkat kelurahan. Tema yang diangkat yaitu Desa dan Kelurahan Bangkit, Sehat,
maju, dan sejahtera di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan evaluasi yang dilakukan tim penilai semata-mata untuk memaksimalkan fungsi birokrasi pemerintah di tengah masyarakat. Selain itu, Wakafadli juga berkesempatan memaparkan secara singkat apa-apa saja yang menjadi keunggulan di Kelurahan Ganting. Memang dari perkembangan yang kita lihat, memang Padang Panjang agak sedikit cepat dalam mengadopsi apa yang diinginkan oleh instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2021 tentang posko COVID ya, karena memang arah penilaian untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya tahun 2019 itu arahnya ke ekonomi. Memiliki suasana yang sejuk, aman, dan tentram, Kota Padang Panjang memiliki potensi yang besar, terutama di bidang pendidikan. Diperkirakan sebanyak 27.000 pelajar dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi menempuh pendidikan di kota berjuluk Serambi Mekah ini. Diperkirakan 27.000 pelajar dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi menempuh pendidikan di Kota Padang Panjang. Di satu sisi, penduduk kota berjuluk Serambi Mekah ini hanya 58.000 orang. Karena itu, pendidikan menjadi sektor penggerak utama Kota Padang Panjang dari dulu sampai sekarang. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Asrul saat membuka acara sosialisasi kebijakan penanaman modal bagi lembaga pendidikan formal dan non-formal se-Kota Padang Panjang pada Selasa 22 Juni di ruang pertemuan Hotel Rangkayu Basa. Lebih lanjut, Wawako Asrul menyampaikan, Pemko menyadari harumnya dunia pendidikan di Kota Padang Panjang, tidak hanya disebabkan sekolah umum dan sekolah agama milik pemerintah, namun sebagian besar disebabkan hadirnya sekolah swasta. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, salah satu kebijakan Pemko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, yaitu mendorong dan meningkatkan pembinaan investasi di bidang pendidikan. Ketetapan pemerintah atas pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021 membuat banyak beredarnya berita hoaks mengenai dana atau biaya perjalanan ibadah haji atau BP. Terkait hal ini, Kepala Kantor Kemenak Gusman Piliang memastikan dana haji atau BP tersebut dijamin aman dan tidak ada resiko tinggi terhadap dana haji yang sudah dibayarkan. Banyaknya berita hoaks beredar terkait alasan pembatalan keberangkatan ibadah haji 2021. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Padang Panjang meluruskan agar tak ada lagi kesimpang siuran mengenai dana haji atau biaya perjalanan ibadah haji yang disetorkan berada pada pengelola keuangan haji. Kepala Kantor Kemenak Gusman Piliang dalam acara sosialisasi keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2021 di Lesehan Pajok, Selaing Bawah pada Selasa 22 Juni 2021. Terkait biaya perjalanan ibadah haji, Gusman menjelaskan, dana haji per Mei 2021 sebesar 150 triliun rupiah tetap aman. Tidak ada hutang akomodasi Arab Saudi dan tidak ada investasi di infrastruktur yang menimbulkan resiko tinggi bagi dana haji. Bagi calon jamaah, bisa saja mengambil dana yang telah disetorkan. Namun, jika kemudian kembali mendaftar, maka daftar antriannya akan dimulai dari awal untuk pemberangkatan puluhan tahun kemudian sesuai dengan daftar kuota haji saat itu. Terus berupaya meningkatkan perannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, PKK Kota Padang Panjang menggelar kegiatan Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kota Padang Panjang yang diadakan selama 2 hari, 23 dan 24 Juni 2021. Ditandai dengan pemukulan gong, kegiatan Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kota Padang Panjang resmi digelar. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yang berakhir pada tanggal 24 Juni 2021.
Jambore dibuka oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran di Aula Pendopo Rumah Dinas Wali Kota pada Rabu 23 Juni. Jambore kali ini dilaksanakan di beberapa tempat terpisah, di antaranya di Pendopo, Aula Dinas Sosial PPKB P3A, Aula BPKD, Aula Kecamatan Padang Panjang Barat, dan Aula Kecamatan Padang Panjang Timur. Dalam sambutannya, Wakofadli menyampaikan PKK merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Dengan adanya gerakan PKK, beberapa program pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota, Dian Puspita Fadli Amran mengatakan, kegiatan Jambore ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan para peserta dalam melaksanakan 10 program pokok PKK melalui penyuluhan dan berbagai lomba. Ya, tentu harapan kami memang betul-betul Jambore ini bisa melahirkan ide-ide gagasan dari seluruh Pokja dan juga TPPKK Kelurahan dan Kecamatan. Mudah-mudahan sepenuhnya untuk bagaimana merealisasikan program-program dari TPPKK sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan juga kelompok-kelompok pengurus PKK. Mengikuti Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Kota Padang Panjang tahun 2021, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara umum. Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat berhasil meraih juara umum dalam Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Kota Padang Panjang tahun 2021. Dari 5 perlombaan yang diadakan, 4 diantaranya berhasil dimenangkan oleh Pasar Usang, baik itu juara pertama, kedua, maupun juara ketiga. Disusul Kelurahan Selaing Bawah dari kecamatan yang sama berhasil meraih 3 predikat juara. Wakil Wali Kota Asrul menutup kegiatan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis 24 Juni dan memberikan apresiasi kepada panitia dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara yang berjalan lancar dan sukses. Wawako Asrul juga berpesan kepada semua kader peserta Jambore PKK agar menjadi kader yang tangguh dalam melaksanakan tugas di masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran, juga memberikan penyuluhan terkait COVID-19 dan meminta seluruh kader wajib mematuhi protokol kesehatan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dalam mengelola keuangan negara, pemerintah Kota Padang Panjang mengadakan pendidikan dan pelatihan teknis bendahara. Kegiatan ini diikuti oleh 33 bendahara dari seluruh OPD. Wali Kota Fadli Amran membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis bendahara lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang di Aula Hotel Pangeran pada Rabu 23 Juni. Wako Fadli menyampaikan, bendahara merupakan tulang punggung jalannya kedinasan. Oleh sebab itu, bendahara yang bertugas mengelola keuangan pemerintah harus memiliki pengetahuan di bidang hukum, kemajuan teknologi, dan internal kontrol. Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, Rudi Suarman menjelaskan, diklat teknis bendahara tersebut dilaksanakan hingga 25 Juni dengan jumlah peserta 33 bendahara di seluruh OPD. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dalam mengelola keuangan negara. Narasumber berasal dari tim PPSDM, BPKD, dan Inspektorat. Nah, saya meyakini tentu adalah tanggung jawab kita bersama, ya bukan hanya Bapak-Bapak yang di training. Tadi Bapak sudah menyampaikan ada 20 jam per orang yang perlu Bapak tuntaskan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga kita bersama. Membuka acara wisuda tahfiz Al-Quran ke-6 sekaligus tasyakuran kelas 6 SD IT Ma'arif Tanah Pak Lambi, Kamis 24 Juni 2021. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan, pemerintah kota akan terus mendukung pendidikan yang menciptakan generasi berkarakter Serambi Mekah. Wali Kota Fadli Amran membuka acara wisuda tahfiz Al-Quran 6 sekaligus tasyakuran kelas 6 yang digelar di Komplek SD IT Ma'arif Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kamis 24 Juni.
Dalam acara tersebut, Wakofadli menyatakan pemerintah kota akan terus mendukung pendidikan yang betul-betul menciptakan generasi berkarakter Serambi Mekah, termasuk di SDIT Ma'arif yang telah membentuk karakter anak didiknya dengan ilmu-ilmu agama dan menjadi penghafal Al-Quran. Pada kesempatan tersebut, Wakofadli juga menyerahkan reward dari SDIT Ma'arif kepada 5 siswa yang memiliki hafalan fasih terbanyak. Sementara itu, Ketua Yayasan Ma'arif Indra mengatakan, wisuda tahun ini diikuti 37 siswa-siswi dari kelas 6. Indra berharap kehadiran SDIT Ma'arif akan dapat memperkuat identitas Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan dan juga sebagai kota Serambi Mekah. Sebagai tujuan pendidikan di Sumatera Barat insya Allah, dan ini pun juga akan tertular kepada misi pariwisataan kita, karena memang kita menginginkan memang Kota Padang Panjang ini di branding pendidikan, sehingga wisatanya pun insya Allah menjadi wisata pendidikan. Kita sudah ada PDKM, insya Allah nanti pun kita akan membangun sebuah museum digital dan juga library knowledge center di mana anak-anak bisa datang untuk belajar baik di lapangan ataupun di museum digital kita. Adakan pelatihan tata cara perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga atau ADART dari pola konvensional kepada syariah, Kamis 24 Juni 2021. Kota Padang Panjang sebagai pionir koperasi syariah di Sumatera Barat diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk beralih dari perekonomian konvensional kepada syariah. Wali Kota Fadli Amran memberikan arahan kepada peserta pelatihan tata cara perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga dari pola konvensional kepada syariah pada Kamis 24 Juni di ruang pertemuan Hotel Rangkayo Basa. Wakofadli menyampaikan sebagai pionir koperasi syariah di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang harus mampu mendorong masyarakat beralih dari perekonomian konvensional kepada syariah. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Arpan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pendampingan koperasi syariah sejak tahun 2019 hingga 2021 dan bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah STES Manawasalwa sebanyak 45 koperasi. Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 30 orang yang berasal dari 15 koperasi se-Kota Padang Panjang. Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan cabang Bank Nagari Zul Hendri dan sejumlah pejabat terkait serta undangan lainnya. Ya, hari ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan anggaran dasar rumah tangga sebagai tentunya basic dalam penyelenggaraan koperasi syariah yang ada di Kota Padang Panjang, dan kita bekerja sama dengan notaris, dengan dinas provinsi untuk memberikan solusi bagi anggaran dasar rumah tangga koperasi yang ingin dipindah dari konvensional kepada koperasi syariah. Tentunya kita berharap visi misi kita ini bisa tercapai dalam kurun waktu 2 tahun ke depan lagi. Hanya tinggal puluhan atau sekitar belasan koperasi konvensional yang akan kita konversi menjadi koperasi syariah. Basnas Kota Padang Panjang kembali salurkan dana zakat program Padang Panjang Makmur. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran secara simbolik menyerahkan bantuan berupa modal usaha yang akan diserahkan kepada 76 mustahik tersebut. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang Panjang kembali menyalurkan dana zakat program Padang Panjang Makmur. Bantuan modal usaha itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Fadli Amran di Masjid Taqwa Muhammadiyah pada Kamis 24 Juni. Ketua Basnas Syamsuwarni menyebutkan, total dana yang disalurkan dalam penyaluran zakat kali ini sebesar Rp183.650.000. Dana tersebut disalurkan kepada 76 mustahik. Sementara itu, Wakofadli mengapresiasi pemberian bantuan modal usaha dari Basnas bagi para mustahik tersebut dan berharap bantuan itu benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Pertama di Sumatera, Rumah Healing resmi berdiri di Kota Padang Panjang. Berlokasi di Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, peresmian Rumah Healing Kota Padang Panjang ini diapresiasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Wali Kota Fadli Amran meresmikan penggunaan Rumah Healing Kota Padang Panjang pada Kamis 24 Juni. Rumah Healing ini adalah yang pertama ada dan berdiri di Pulau Sumatera.
Diresmikannya rumah healing yang berlokasi di Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, mendapat apresiasi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A, Osman Binur menyampaikan, rumah healing merupakan rumah pemulihan terhadap 26 permasalahan sosial yang ada di masyarakat, seperti anak terlantar, korban kekerasan, korban penyalahgunaan nafsa, kelompok minoritas, lansia terlantar, dan sebagainya. Setelah dilakukan peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Pemko dengan beberapa pihak, seperti MOU kerjasama dengan Universitas Al-Azhar Indonesia dalam hal sistem pelayanan. Kemudian MOU dengan Badan Narkotika Nasional dan Gerakan Anti Narkoba Nasional dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba. Ya, alhamdulillah kita hari ini bersama-sama dengan Forkopimda dan juga Ibu Kabid Sosial Provinsi meresmikan rumah healing. Ini adalah salah satu bagian dari pencapaian visi misi kita, bagaimana memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat, bukan hanya di bidang kesehatan, jaminan kesehatan, tetapi juga di bidang sosial kemasyarakatan dan terkhusus dalam bidang penyuluhan ini. Membuka kegiatan penyuluhan dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI di Hotel Rangkayo Basa, Silayang Bawah, Kamis 24 Juni 2021. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan, lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang, khususnya di lingkungan keluarga. Wali Kota Fadli Amran membuka kegiatan penyuluhan dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional di Hotel Rangkayo Basa, Silayang Bawah pada Kamis 24 Juni. Wako Fadli menyampaikan, lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang, khususnya lingkungan keluarga. Termasuk keluarga merupakan first opinion chain bagi pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Keluarga bisa memberikan segala bentuk perhatian khusus dalam proses antisipasi dan proses rehabilitasi. Sementara itu, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Heni Yunida menuturkan, kegiatan penyuluhan dengan tema Milenial Hebat Tanpa Narkoba ini ditujukan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi narkoba, serta memberi pengetahuan kepada masyarakat soal dampak dan bahaya narkoba. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Tidak bosan kami mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan standar protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Akhir kata saya Deret M. Harika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.